Renungan Harian Selasa 12 Januari 2021. Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5-12 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Saudara-saudariku terkasih, ketika kembali dari kunjungan tournee gabungan di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Meliau, Kalimantan Barat, masing-masing tim menceritakan pengalaman suka duka selama pelayanan seminggu. Yang berkesan dari semua tim adalah bagaimana umat di stasi-stasi begitu antusias menerima dan melayani tim tournee, hadir dalam perayaan Ekaristi dan ibadat Sabda. Umat dipersiapkan untuk pembaptisan, pelayanan sakramen perkawinan, komuni pertama, berapa jumlah kolekti yang dikumpulkan, dan jumlah oleh-oleh yang dibawa pulang ke pastoran. Kerinduan mereka untuk mendapat pelayanan rohani akhirnya terpenuhi. Saudara-saudariku terkasih, setelah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Ia meninggalkan pesisir pantai Danau Galilea menuju Kapernaum dan melanjutkan karya pewartaan Sabda Allah di dalam rumah ibadat. Reaksi orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus adalah kagum dan heran, karena Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Karena yang diutamakan Yesus dalam pengajarannya adalah kuasa kebenaran Sabda Allah, bukan tampilan diri dan mencari pujian popularitas. Kuasa Sabda kebenaran yang terpancar dari dalam diri Yesus Kristus mampu untuk menghalau kegelapan kedosaan manusia dan kuasa kejahatan, kuasa setan yang meraja dalam diri manusia. Santo Markus menunjukkan bahwa setan-setan pun yang masuk dalam diri orang yang kerasukan setan terganggu dengan kehadiran Yesus. Maka setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Setan itu dihalau oleh Yesus dan diperintahkan agar keluar dari orang itu. Orang itu disembuhkan tanpa bantuan medis apapun. Sabda Yesus, ucapan yang keluar dari mulut Yesus, berdaya penyembuh. Apa sebenarnya yang mau ditampilkan Santo Markus dari pengajaran dan peristiwa penyembuhan yang terjadi di dalam rumah ibadat di Kapernaum? Di sini Yesus menunjukkan bahwa di hadapan Allah, kuasa kegelapan, kuasa setan sama sekali tidak berdaya, tidak berarti. Setan juga taat kepada sabda dan perintah Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saat ini banyak orang dirasuki oleh roh-roh duniawi. Kuasa kegelapan berjalan berbarengan dengan manusia dan merasuki hidup manusia untuk tidak taat, tidak jujur, tidak setia, dan bertanggung jawab dalam tugas pelayanan sebagai bapa, ibu, anak-anak dalam keluarga, sebagai pengurus gereja, maupun sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Kadang kita juga memberikan tanggapan negatif, tidak sportif terhadap sabda Allah, perintah-perintah gereja, dengan meniru ucapan dari sang setan itu. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret itu? Apa urusan sabda Allah dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau mengganggu kami dengan urusan gereja dan lain-lain. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini tetap meraja dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Kita semua harus sadar untuk berpaling dari kuasa kegelapan itu dan berpaling kepada Yesus, karena kita membutuhkan sabda dan kekuatannya untuk membawa kita
kepada kehidupan yang baru, untuk membawa sesama kita dari kuasa kegelapan kepada kuasa kebenaran. Inilah aksi dan tuntutan semangat misioner Yesus yang perlu kita sikapi dan jalankan dalam tugas perutusan kita.